Halo para pencari makna, selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana kita akan menjelajahi keindahan dan kedalaman cerita-cerita yang menyentuh jiwa. Di sini, kita tidak hanya mendengarkan kisah, tetapi juga menggali pelajaran berharga yang bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Kali ini, kita akan menyaksikan perjalanan seorang pemuda bernama Arya, yang terjebak dalam kegelapan dan kehilangan arah. Namun, dalam momen yang tak terduga, ia bertemu dengan Teddy, seorang guru bijak yang akan membimbingnya menemukan cahaya di dalam dirinya. Apa yang akan terjadi saat Arya menghadapi ujian dan menemukan kekuatan yang tersembunyi? Mari kita mulai kisah ini dan temukan bersama bagaimana harapan, kegelapan, dan cahaya saling berhubungan dalam perjalanan hidup kita. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Suara kicauan burung dan gemericik aliran sungai dulunya menjadi musik pengantar tidur yang menyenangkan bagi Arya. Namun, seiring berjalannya waktu, melodi kehidupan yang ceria itu mulai memudar, digantikan oleh kesunyian yang menekan. Arya adalah sosok yang dulunya penuh semangat. Dia memiliki impian yang cerah, keyakinan bahwa dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat yang menyala-nyala, siap menghadapi tantangan dan mengejar cita-citanya. Namun, setelah kehilangan pekerjaan yang dicintainya, segala harapan itu seolah sirna dalam sekejap. Dengan lembut, harapan-harapannya layu seperti bunga yang tak terawat. Kehidupan Arya sekarang dipenuhi dengan rasa kecewa yang membara. Setiap detik berlalu, seolah membawa beban yang semakin berat di pundaknya. Dia tak lagi bisa menemukan keindahan di dunia sekitarnya. Hubungan dengan orang terdekatnya pun memburuk. Orang tuanya yang selalu memberikan dukungan kini hanya mampu menatapnya dengan rasa prihatin. Dan sahabat-sahabatnya menjauh, tak tahu harus berbuat apa. Setiap percakapan terasa hampa. Setiap tawa yang pernah ada kini tenggelam dalam suasana kelam. Hari-hari berlalu dalam kesunyian, dan Arya mulai merasakan sebuah kekosongan yang menjalar dalam jiwanya. Setiap kali dia melihat cermin, sosok yang memantul di hadapannya tampak asing. Raut wajahnya yang dulu ceria kini tergantikan oleh ekspresi kesedihan dan keputusasaan. Dalam benaknya, dia terus-menerus bertanya, "Mengapa aku masih berjuang? Untuk apa semua ini?" Pertanyaan eksistensial itu semakin menggigit, membuat Arya merasa terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Dia mengingat mimpinya yang dulu penuh warna, kini berubah menjadi kabut kelabu yang menyesakkan. Apa artinya kehidupan ini tanpa tujuan? Seolah dunia telah kehilangan makna, dan setiap langkah yang diambil hanya membawanya lebih jauh ke dalam jurang kehampaan. Di tengah rasa putus asa itu, Arya merenung di sebuah bangku tua di taman desa. Hembusan angin sejuk terasa, seperti bisikan halus yang mengingatkannya akan masa-masa bahagia. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Apakah ada jalan kembali? Pikirnya, menatap langit yang kelabu. Saat hatinya dipenuhi keraguan, sebuah suara lembut datang menghampirinya. Tanpa disadari, seorang pria tua dengan jubah sederhana dan senyuman hangat berdiri di sampingnya. Matanya yang dalam seolah memancarkan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Teddy, seorang guru bijak yang terkenal di desa itu. "Kau tampak terbebani, nak," kata Teddy, sambil menatap Arya dengan penuh empati. "Apa yang sedang kau cari di kegelapan ini?" Arya tertegun. Kata-kata itu seolah menembus dinding kesedihan yang telah dia bangun. Dia merasa seolah ada seseorang yang akhirnya mengerti perjuangannya. Aku tidak tahu," jawab Arya dengan suara pelan. Sepertinya semua ini tidak ada artinya lagi. Teddy tersenyum lembut, seolah dia tahu apa yang harus dikatakan. Kadang kita perlu melihat kegelapan itu dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kau siap untuk belajar dan menemukan cahaya yang terpendam di dalam dirimu? Dengan rasa penasaran yang baru muncul, Arya menatap Teddy, merasakan harapan kecil berdesir di dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang bisa dia pelajari dari pertemuan ini. Dalam hati, dia mengiyakan. Ia bersiap untuk menjelajahi dunia yang selama ini terabaikan. Sebuah perjalanan untuk menemukan kembali arti hidup yang telah hilang.
Sejak pertemuan pertama mereka, Arya tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Teddy. Setiap kali dia melangkah melewati taman desa, kenangan akan sosok tua itu terbayang jelas di benaknya. Teddy bukan hanya seorang guru, tetapi juga seseorang yang tampaknya membawa cahaya ke dalam kegelapan yang meliputi hatinya. Dan saat itu, saat mentari terbenam dengan warna jingga yang hangat, Arya merasa ada dorongan tak tertahankan untuk menemui Teddy lagi. Hari berikutnya, Arya menemukan dirinya kembali di bangku tua di taman. Dia berharap bisa melihat Teddy, ingin mendengar lebih banyak pelajaran berharga dari sang guru. Namun, saat dia duduk menunggu, kekecewaan mulai merayap. Apakah dia hanya menghabiskan waktu? Apakah semua ini hanya mimpi? Dia merasakan kepanikan yang mulai menyelimuti, merasa seolah harapannya akan terkubur kembali dalam kesedihan. Tiba-tiba, sosok Teddy muncul dari arah yang sama, dengan langkah perlahan dan tenang. Senyumnya seolah membawa kehangatan dan kedamaian, dan Arya merasa hatinya bergetar melihatnya. "Ah, kau datang lagi," kata Teddy. Suaranya bagaikan aliran sungai yang menenangkan. "Apakah kau sudah siap untuk pelajaran berikutnya?" Arya mengangguk, meski ada sedikit keraguan di dalam hatinya. "Aku merasa seperti terjebak dalam kegelapan, Teddy. Apa yang bisa kuperoleh dari semua ini?" Teddy duduk di sampingnya dan menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata Arya. "Kegelapan tidak perlu ditakuti, Arya. Ia adalah bagian dari kehidupan, sama seperti cahaya. Ketika kita berani menyelami kedalaman kegelapan, kita belajar untuk menghargai keindahan cahaya yang sesungguhnya." Kata-kata Teddy membangkitkan rasa ingin tahunya. Arya merasakan getaran dalam jiwanya, seolah ada benih harapan yang mulai bertunas. "Bagaimana kita bisa belajar dari kegelapan?" tanyanya, mencoba memahami lebih dalam. Teddy mulai bercerita. "Bayangkan malam yang panjang. Kita sering merasa putus asa dan terasing dalam kegelapan. Namun, ketika pagi tiba, kita baru menyadari betapa indahnya cahaya matahari. Tanpa malam yang gelap, kita tak akan pernah menghargai fajar yang baru. Kegelapan mengajarkan kita untuk menghargai cahaya." Arya terdiam, merenungkan perumpamaan itu. Dia mengingat masa-masa sulit yang telah dilalui, dan seiring dia mendengar kata-kata Teddy, dia mulai merasa beban di hatinya sedikit berkurang. "Jadi, kegelapan bukanlah musuhku, melainkan bagian dari perjalanan hidupku?" tanyanya, suaranya mulai penuh keyakinan. "Betul sekali," jawab Teddy dengan senyuman. "Kegelapan mengajarkan kita pelajaran berharga, kesabaran, ketekunan, dan kekuatan. Namun, itu tergantung pada kita bagaimana meresponsnya. Menerima kegelapan adalah langkah pertama untuk menemukan cahaya." Dalam keheningan itu, Arya merasakan sesuatu yang baru, kekuatan untuk menerima dan melepaskan. Dia tahu, jika dia ingin menemukan cahaya yang hilang, dia harus berani menjelajahi kegelapan yang ada di dalam dirinya. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" tanyanya dengan semangat yang membara. Teddy mengangkat jari telunjuknya, seolah ingin menekankan pentingnya langkah berikutnya. "Mulailah dengan mengakui rasa sakitmu. Biarkan diri merasa, jangan mencoba mengabaikannya. Hanya dengan cara itu kau bisa melangkah maju." Arya merasakan gelombang emosi mengalir dalam dirinya. Dia ingin menangis, tetapi tidak tahu mengapa. Dia menyadari bahwa dia telah lama menekan perasaannya, berusaha terlihat kuat meski sebenarnya rapuh. "Aku akan mencobanya, Teddy," ucapnya, suaranya bergetar. "Aku akan belajar menerima kegelapan itu." Teddy menepuk punggung Arya. "Bagus. Ingatlah, setiap orang memiliki malam yang harus dilalui. Yang penting adalah bagaimana kita mencari cahaya, bahkan dalam kegelapan terdalamnya." Saat Arya memandang Teddy, dia merasakan rasa syukur yang mendalam. Dalam momen itu, dia mengerti bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Teddy adalah cahaya dalam hidupnya, yang membimbingnya untuk melihat keindahan meski di tengah kesedihan. Di tengah suasana tenang itu, Arya mulai merasakan ada harapan yang baru tumbuh. Mungkin hidup ini masih menyimpan keajaiban, dan mungkin, hanya mungkin, dia bisa menemukan kembali warna yang telah hilang. Dengan hati yang lebih ringan,
Arya berjanji untuk tidak lagi melawan perasaannya. Dia akan berani menghadapi kegelapan dan mulai menantikan cahaya yang mungkin akan datang. Hari-hari berlalu dan Arya kembali menjumpai Teddy di taman yang sama. Namun kali ini, dia merasa lebih siap. Ada ketenangan dalam hatinya yang sebelumnya tak pernah ada. Dia tahu bahwa dia harus menerima perjalanan ini dengan sepenuh hati, meskipun jalan yang harus dilalui mungkin menyakitkan. Ketika Arya melihat Teddy duduk di bangku tua, sosoknya tampak lebih bersinar dalam pandangannya, seolah dia adalah cahaya itu sendiri. "Selamat datang kembali, Arya," sapa Teddy sambil tersenyum. Senyumnya yang hangat menenangkan jiwa Arya. "Hari ini, kita akan berbicara tentang kegelapan dan bagaimana cara kita menghadapinya." Arya mengangguk, hatinya berdebar. "Aku mulai mengerti bahwa kegelapan itu bukan musuh. Tapi, bagaimana aku bisa belajar menerimanya?" Dia mengajukan pertanyaan yang mungkin telah mengganggu pikirannya selama ini. Begitu banyak orang berjuang melawan kegelapan, sehingga mereka melewatkan pelajaran berharga yang bisa mereka petik dari sana. Teddy menjelaskan dengan tenang. "Biarkan aku menceritakan sebuah kisah." Teddy memulai ceritanya dengan suara lembut. Di suatu desa, hiduplah seorang petani yang bekerja keras. Suatu malam, badai datang menghancurkan seluruh tanaman yang telah dia tanam dengan penuh kasih. Dia merasa hancur, merasakan kegelapan mengelilinginya. Namun, alih-alih menyerah, dia memutuskan untuk menggali tanah yang rusak. Dari tanah itu, dia menemukan banyak biji-bijian yang terpendam dan terlindung dari badai. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan perjuangan petani itu. "Apa yang bisa aku pelajari dari kisah ini?" tanyanya. Teddy tersenyum. Petani itu belajar bahwa kegelapan bisa menjadi kesempatan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi. Tanpa badai, dia tidak akan pernah menggali lebih dalam. Dalam hidup kita, seringkali kita terjebak dalam rasa sakit. Tetapi jika kita mau meluangkan waktu untuk merenung, kita dapat menemukan potensi besar dalam diri kita. Arya merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Dia teringat semua rasa sakit yang pernah ia alami, semua kekecewaan dan kehilangan yang pernah menyelimuti hidupnya. Namun, saat mendengarkan cerita Teddy, dia mulai merasakan cahaya harapan muncul di dalam hatinya. "Jadi, ini semua tentang menerima dan menggali lebih dalam?" tanyanya, suaranya bergetar. "Ya, Arya. Menerima kegelapan berarti memberi diri kita izin untuk merasakan setiap emosi, baik itu kesedihan, kekecewaan, atau rasa sakit. Jangan lari dari perasaan itu. Biarkan ia mengalir dan lihat apa yang bisa kau pelajari darinya. Kadang, kita harus melewati malam paling gelap untuk menyadari bahwa cahaya paling terang sudah menunggu di ujung jalan." Arya merenung, meresapi kata-kata Teddy. Dia tahu ini bukan hanya pelajaran tentang kegelapan, tetapi juga tentang diri sendiri. Dengan penuh keteguhan, dia berkata, "Aku akan belajar untuk tidak melawan perasaanku. Aku akan mencoba menerima kegelapan sebagai bagian dari hidupku." Teddy mengangguk, matanya bersinar dengan bangga. "Bagus sekali. Ingatlah, penerimaan adalah kunci. Dalam kegelapan, kita tidak hanya menemukan rasa sakit, tetapi juga kekuatan untuk bangkit. Saat kita memberi ruang bagi kegelapan, kita menemukan cahaya yang selama ini terpendam." Di saat itu, Arya merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Dia menyadari bahwa kegelapan yang selama ini dia hindari adalah bagian dari siapa dia. Dia tidak perlu berjuang sendirian. Dia bisa mengizinkan diri untuk merasakan semua emosi yang datang, dan dengan begitu, dia bisa menemukan jalan menuju cahaya. Saat matahari terbenam, meninggalkan langit dengan warna-warna lembut yang menawan, Arya merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi mulai melihat dengan jelas bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih dalam. Dengan langkah baru yang penuh keyakinan, dia bersiap untuk perjalanan selanjutnya, menyambut harapan dengan hati yang terbuka, berani menggali lebih dalam ke dalam jiwanya, dan menantikan cahaya yang akan datang. "Terima kasih, Teddy," ucap Arya dengan tulus. "Aku merasa seperti aku baru saja memulai sebuah perjalanan baru." Teddy tersenyum.
Setiap langkah kecil yang kau ambil akan membawamu lebih dekat kepada diri yang sejati. Ingat, cahaya selalu ada. Hanya saja kadang-kadang kita harus berani melihat ke dalam kegelapan untuk menemukannya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan mendalam itu, dan Arya semakin sering mengunjungi Teddy. Perasaannya mulai lebih stabil, dan pelajaran tentang menerima kegelapan membimbingnya melalui hari-hari yang penuh tantangan. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang masih menghantuinya. Harapan. Apa sebenarnya arti harapan bagi seseorang yang pernah merasakannya hilang? Pada suatu sore yang hangat, Arya kembali bertemu dengan Teddy di tepi sungai yang mengalir lembut. Suara air yang menenangkan menciptakan suasana damai, dan Arya merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang membelenggu pikirannya. "Selamat sore, Arya," sapa Teddy, duduk di tepi batu besar, menatap aliran air yang memantulkan cahaya matahari. "Apa yang mengganggu pikiranmu hari ini?" "Aku merasa seolah harapanku perlahan-lahan memudar," jawab Arya dengan nada penuh keraguan. "Bagaimana jika harapan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan? Apa yang harus aku lakukan jika aku sudah kehilangan semuanya?" Teddy mengangguk dengan bijaksana. "Harapan itu kompleks, Arya. Ia tidak selalu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang, harapan harus berubah bentuk agar bisa bertahan." Arya merasa bingung. "Maksudmu, kita tidak seharusnya berharap untuk hal-hal yang kita inginkan?" "Bukan begitu," Teddy menjelaskan. "Tetapi harapan tidak selalu terikat pada hasil akhir. Ketika kita terjebak dalam keinginan untuk mencapai sesuatu, kita seringkali melupakan keindahan perjalanan itu sendiri. Biarkan aku menceritakan kisah lain." Teddy memulai cerita tentang pohon besar yang tumbuh di tengah badai. Ada sebuah pohon yang tumbuh di tepi tebing, tempat angin seringkali berhembus kencang. Saat badai datang, pohon itu tidak melawan. Ia menundukkan cabang-cabangnya, membiarkan angin mengalir di sekitarnya. Dalam menghadapi kesulitan, ia belajar untuk beradaptasi dan menemukan cara baru untuk tumbuh. Arya membayangkan pohon itu. Kuat, tetapi fleksibel, mampu menghadapi tantangan yang datang. "Apakah itu berarti kita harus belajar menyesuaikan harapan kita?" tanyanya. "Persis," Teddy mengangguk. "Ketika kita menghadapi kesulitan, kadang kita perlu melepaskan harapan yang terlalu spesifik. Harapan tidak selalu berarti menunggu kehidupan menjadi sempurna, tetapi tentang menemukan kebijaksanaan untuk beradaptasi dan bergerak maju. Ingatlah, pohon itu tidak mengabaikan angin, tetapi belajar menari bersamanya." "Aku mulai mengerti," Arya berkata, saat benang harapan baru mulai terjalin dalam hatinya. "Jadi, harapan adalah tentang menjaga pikiran terbuka terhadap kemungkinan baru?" "Betul sekali," Teddy menjawab. "Dalam setiap kesulitan, ada peluang untuk menemukan harapan yang lebih dalam. Cobalah untuk melihat harapan sebagai teman yang mengajak kita untuk berjalan, bukan sebagai beban yang harus kita pikul." Saat Arya merenungkan kata-kata Teddy, dia mulai merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Perasaan ringan dan lapang mulai menggantikan beban yang selama ini dia rasakan. Harapan tidak lagi tampak sebagai satu tujuan yang harus dicapai, tetapi sebagai kompas yang membimbingnya di tengah perjalanan yang tak terduga. "Aku ingin berlatih," kata Arya dengan semangat baru. "Aku ingin belajar menari dengan badai, bukan melawannya." "Bagus sekali," Teddy tersenyum. "Buatlah daftar harapanmu, tetapi jangan terpaku pada hasilnya. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa kau ambil setiap hari. Setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar." Sambil menatap aliran sungai yang tenang, Arya membayangkan langkah-langkah kecil yang bisa dia ambil, senyuman untuk orang asing, membantu seseorang di jalan, atau bahkan berbagi cerita dengan orang lain. Tindakan-tindakan kecil ini, meskipun terlihat sepele, dapat menyalakan harapan dalam dirinya dan orang lain. "Terima kasih, Teddy. Aku akan mengingat pelajaran ini. Harapan tidak harus selalu terlihat seperti aku ingin, tetapi bisa berubah dan berkembang seiring waktu," ucap Arya dengan penuh rasa syukur. "Cahaya harapan itu selalu ada di dalam dirimu," Teddy menjawab dengan lembut. "Ingatlah,
Selama kamu tetap bergerak maju dengan penuh kesadaran, harapan akan menemukan jalan untuk bersinar kembali. Dengan semangat yang baru, Arya pulang dari pertemuan itu dengan hati yang lebih ringan. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh harapannya sendiri, tetapi malah merayakan setiap momen yang diberikan. Dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya mungkin akan menghadapi banyak badai, tetapi dengan sikap yang tepat, ia dapat belajar menari di tengah segala kesulitan. Setiap langkah yang diambil menuju harapan baru ini adalah langkah menuju cahaya yang telah lama dia cari. Arya tidak hanya mengandalkan harapan untuk masa depan, tetapi belajar untuk menghargai harapan yang muncul di setiap langkah kecil yang ia ambil, menemukan keindahan dalam perjalanan, bukan hanya dalam tujuan. 1 minggu berlalu sejak pelajaran Teddy tentang harapan, dan Arya merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi terjebak dalam kegelapan dan ketidakberdayaan, tetapi mulai melihat potensi dalam setiap langkah kecil yang bisa dia ambil. Dia merasa ada harapan baru yang bersinar di balik awan gelap yang dulunya menyelimutinya. Suatu pagi yang cerah, Arya kembali menemui Teddy di tepi sungai, tempat di mana banyak pelajaran berharga terungkap. Udara segar dan cahaya matahari yang lembut membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan wawasan baru hari ini. "Apa yang akan kita pelajari hari ini, Teddy?" tanya Arya dengan penuh semangat, mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Teddy tersenyum, tatapannya lembut namun dalam. "Hari ini, aku ingin membahas pentingnya tindakan kecil dalam hidup kita. Kita seringkali terfokus pada tujuan besar, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa cahaya sejati datang dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari." "Apa maksudmu dengan tindakan kecil?" Arya merasa penasaran. Bagaimana hal-hal kecil bisa memiliki dampak besar? "Biarkan aku menjelaskan dengan sebuah cerita," kata Teddy, mengedarkan pandangannya ke arah sungai yang mengalir. Bayangkan sebuah pohon kecil yang baru saja ditanam. Ia tumbuh di tepi jalan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota. Setiap pagi, anak-anak lewat dan terkadang memberi senyuman atau menyentuh daun-daun pohon itu. Pohon itu mungkin tidak tumbuh secepat pohon-pohon besar lainnya, tetapi setiap senyuman yang diterimanya memberikan energi baru. Setiap sentuhan itu adalah sebuah pengakuan, sebuah cahaya. Arya membayangkan pohon kecil itu, penuh harapan, meskipun berada di tempat yang sulit. Jadi, tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi dampak yang signifikan meskipun tidak langsung terlihat? Tanyanya, mulai memahami makna yang lebih dalam. "Betul sekali," Teddy menjelaskan lebih lanjut. "Ketika kamu melakukan kebaikan kecil, seperti memberi senyuman kepada orang lain, kamu tidak hanya memberi mereka cahaya, tetapi juga memperkuat cahaya dalam dirimu sendiri. Ini adalah siklus. Cahaya yang kamu berikan akan kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan dan kedamaian." "Bagaimana kalau aku tidak memiliki banyak hal untuk diberikan?" Arya bertanya, sedikit bimbang. "Aku merasa masih banyak yang harus aku atasi dalam hidupku." Teddy mengangguk, memahami keraguan Arya. Setiap tindakan kecil tidak harus berupa sesuatu yang besar. Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah niat yang tulus. Apakah itu senyuman, sapaan hangat, atau bahkan membantu seseorang dengan tugas kecil, setiap tindakan itu berkontribusi pada cahaya yang lebih besar. Mengangguk, Arya mulai menyadari bahwa dia tidak perlu menunggu untuk mencapai tujuan besar untuk merasa berarti. "Apakah itu berarti aku bisa mulai melakukan sesuatu hari ini?" tanyanya dengan bersemangat. "Ya, tentu saja," Teddy menjawab, matanya berkilau. "Mulai dengan melakukan satu kebaikan kecil setiap hari. Itu bisa menjadi langkah pertama menuju menemukan cahaya dalam dirimu." Mendengar itu, Arya merasa terinspirasi. Dia pulang dengan tekad baru, berencana untuk mencari kesempatan melakukan tindakan kecil yang penuh arti. Hari itu, saat ia berjalan melewati jalan desa, ia melihat seorang wanita tua yang kesulitan mengangkat keranjang belanjaan. Tanpa berpikir dua kali, Arya menawarkan bantuannya. Senyuman di wajah wanita itu adalah cahaya yang langsung menyentuh hati Arya.
Dia merasa seolah-olah sebuah bagian dari dirinya yang hilang kembali bersinar. "Terima kasih, Nak. Kamu sangat baik," kata wanita itu. Dan dalam sekejap, Arya merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan setempat. Dia tidak membawa banyak, tetapi dia menyiapkan beberapa mainan bekas yang masih layak pakai. Melihat senyuman di wajah anak-anak ketika mereka menerima mainan itu adalah pengalaman yang tak ternilai. Dia menyadari bahwa tindakan kecil itu memberi dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari demi hari, Arya melanjutkan menyalakan cahaya dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan kecil. Ia mulai merasakan perubahan, bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam cara orang-orang di sekitarnya merespons. Sebuah senyuman yang sederhana, sebuah tindakan kebaikan, dan perhatian kepada orang lain, semua itu membentuk jembatan yang menghubungkan hatinya dengan dunia. Suatu sore, saat Arya kembali menemui Teddy, dia tidak bisa menahan perasaannya. "Teddy, aku merasa sangat berbeda. Melakukan kebaikan kecil membuatku merasa hidup. Rasanya seperti aku akhirnya menemukan cahaya dalam diriku." Teddy tersenyum bangga. "Itulah yang aku harapkan, Arya. Cahaya tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah memulai dengan langkah kecil dan membiarkan cahaya itu tumbuh. Aku berjanji akan terus melakukan tindakan kecil ini. Aku ingin menjadi cahaya bagi orang lain, seperti pohon kecil itu." Arya bertekad, penuh semangat. "Dan kamu sudah melakukannya, Arya," Teddy menjawab lembut. "Setiap tindakanmu, sekecil apapun, akan berkontribusi pada perubahan besar di dunia ini. Ingatlah, cahaya dalam diri kita seringkali terlihat paling terang ketika kita membagikannya kepada orang lain." Dengan semangat yang baru, Arya merasa siap menghadapi apapun yang datang. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, menjadi cahaya yang menginspirasi. Dalam hati Arya, dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan cahaya yang dia cari selalu ada di dalam dirinya, siap untuk bersinar melalui tindakan kecil yang penuh arti. Seminggu berlalu sejak Arya mulai menerapkan pelajaran Teddy tentang tindakan kecil. Dalam perjalanan baru ini, Arya merasa energinya kembali, seolah setiap kebaikan kecil yang ia lakukan menambah cahaya dalam hidupnya. Dia mulai bermimpi lagi, bukan tentang kesuksesan yang sempit, tetapi tentang hidup dengan penuh makna. Namun, cahaya yang baru ditemukan itu menghadapi ujian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu pagi, ketika Arya sedang duduk di tepi sungai, merenungkan perjalanan hidupnya, dia menerima pesan dari mantan atasannya. Perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya telah membuka lowongan baru, dan ia diberi kesempatan untuk melamar. Jantungnya berdegup kencang. Peluang itu terasa seperti cahaya terang di ujung terowongan yang gelap. Namun, saat dia mulai menyiapkan berkas lamaran, keraguan menyelinap ke dalam pikirannya. Apakah aku cukup baik untuk mendapatkan pekerjaan ini? Apakah semua perubahan ini benar-benar berarti? Pikirnya, kembali pada ketakutan yang dulu. Hari-hari berlalu, dan Arya bekerja keras untuk mempersiapkan wawancara. Dia menghadiri pelatihan, menyusun CV yang tepat, dan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Namun, saat hari wawancara tiba, semua semangat dan kepercayaan diri yang dia bangun mendadak menguap. Dia memasuki ruangan wawancara dengan tangan bergetar, jantungnya berdetak, tidak teratur. Saat pertanyaan pertama dilontarkan, Arya merasakan kakinya mulai gemetar. Setelah wawancara, dia pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Namun, seminggu kemudian, kabar buruk datang. Arya menerima email yang menyatakan bahwa dia tidak diterima. Semua persiapan, semua harapan yang dibangunnya, hancur seketika. Rasa sakitnya lebih dalam daripada sebelumnya, dan semua kebaikan kecil yang dilakukannya terasa seperti tidak berarti. Dia duduk di atas ranjangnya, air mata mengalir di pipi. "Mengapa aku harus terus berjuang?" tanyanya pada dirinya sendiri. "Semua usaha ini sia-sia. Kembali ke titik nol, ke kegelapan yang sama.
Apa gunanya semua pelajaran ini? Dengan hati yang hancur, Arya pergi ke tempat di mana dia pertama kali bertemu Teddy, berharap untuk menemukan sedikit ketenangan. Namun, kali ini, ketika dia melihat sungai yang mengalir, dia merasa terasing. Semua harapan yang dia pegang terasa seperti ilusi. Teddy muncul, seolah tahu bahwa Arya membutuhkan bimbingan. "Apa yang terjadi, Arya?" tanyanya dengan nada lembut. "Aku gagal, Teddy. Aku telah melakukan semuanya dengan baik, dan saat aku berharap mendapatkan kembali apa yang hilang, aku justru kehilangan segalanya. Aku merasa terjebak di kegelapan lagi," jawab Arya, suaranya serak dan penuh rasa sakit. Teddy mendekat dan duduk di sampingnya. "Kadang, jalan yang kita ambil tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tetapi ingatlah, kegelapan ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Ini adalah ujian terakhir. Sebuah kesempatan untuk menguji seberapa dalam cahaya yang telah kamu temukan." "Ujian?" Arya mengerutkan dahi. "Apa yang bisa aku pelajari dari semua ini?" Rasanya sangat menyakitkan. "Coba pikirkan kembali semua pelajaran yang telah kita bahas. Apa arti dari kegelapan jika bukan pengingat untuk mencari cahaya dalam dirimu?" Teddy menatapnya dengan penuh keyakinan. "Ketika dunia memberi kamu kegelapan, itu adalah panggilan untuk menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu." Arya terdiam. Dia merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Teddy yang membuatnya mulai merenungkan kembali segala yang telah dia pelajari. "Jadi, ini saatnya untuk mencari cahaya itu di dalam diriku?" tanyanya. Berharap ada jawaban yang bisa memberi ketenangan. "Betul," Teddy menjawab. "Cahaya yang kamu cari tidak ada di luar, tetapi dalam caramu merespons. Ini bukan tentang apa yang kamu peroleh dari dunia, tetapi tentang bagaimana kamu berhubungan dengan dirimu sendiri. Ini adalah saat untuk membuktikan bahwa kamu telah belajar." Arya merasa angin berhembus lembut, seolah-olah alam mendukungnya dalam momen ini. Dia tahu dia harus mengambil langkah kembali ke dalam dirinya. "Tapi bagaimana jika aku tidak tahu di mana mencarinya?" tanya Arya. Keraguannya kembali muncul. "Mulailah dengan menilai tindakanmu selama ini. Apakah kamu melakukan kebaikan untuk orang lain dengan harapan mendapatkan imbalan? Atau apakah kamu melakukannya dengan tulus, tanpa pamrih?" Teddy bertanya, matanya tajam meneliti. Kita seringkali terjebak dalam harapan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, tetapi itu bisa membuat kita merasa kosong saat hasil itu tidak sesuai. Arya merenungkan pertanyaan itu. Dia menyadari bahwa dalam upayanya untuk menemukan makna, dia terkadang berharap terlalu banyak pada hasil daripada prosesnya sendiri. "Aku ingin belajar untuk mencintai proses itu, Teddy. Bukan hanya hasilnya." Teddy tersenyum, mengangguk dengan bangga. "Itu adalah langkah pertama. Setiap kali kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kegelapan bisa menjadi tempat di mana kamu menemukan cahaya sejati. Tindakanmu yang tulus dan niat baik adalah cahaya yang akan membimbingmu." Dengan kata-kata Teddy yang terngiang di telinganya, Arya merasakan kembali semangat yang pernah dia miliki. Dia mengerti bahwa mungkin hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana ia menjalani setiap langkah dengan kesadaran dan ketulusan. Ketika dia pulang ke rumah, Arya bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menghentikannya. Dia akan melanjutkan melakukan kebaikan-kebaikan kecil, tidak peduli seberapa kecilnya, dan akan menghargai proses hidupnya. Cahaya yang dia cari mungkin memang sudah ada di dalam dirinya, dan sekarang saatnya untuk membagikannya kepada orang lain. Ketika dia merenungkan semua pelajaran yang telah dia terima, Arya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Kegelapan adalah pengingat untuk mencari cahaya dalam diri sendiri, bukan di luar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, meneguhkan keyakinan dalam hatinya. Dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berjuang untuk menemukan cahaya yang tersembunyi di dalam diri, dan suatu hari, cahaya itu akan bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Dalam sekejap, waktu berlalu. Setelah menghadapi kegelapan yang mendalam dan ujian terakhir yang mengguncang jiwanya,
Arya menemukan diri dalam perjalanan yang baru. Dia telah bertransformasi dari seorang pemuda yang terperangkap dalam kesedihan menjadi seseorang yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih hidup. Kini, setiap langkahnya dipenuhi dengan kesadaran akan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Di sebuah pagi yang cerah, Arya duduk di tepi sungai, tempat dia bertemu Teddy untuk pertama kalinya. Air mengalir lembut, menciptakan irama menenangkan yang mengingatkannya akan perjalanan panjang yang telah dia lalui. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidupnya kini dipenuhi warna yang hilang dalam sekejap waktu. Dia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan kelabu. Dia melihat setiap warna, setiap nuansa, dan setiap keindahan kecil yang sering kali terabaikan. Ini adalah momen penting, bisiknya pada dirinya sendiri, mengingat setiap pelajaran yang telah Teddy berikan. Dia mulai memahami bahwa semua pengalaman, baik suka maupun duka, adalah bagian dari proses pencarian jati diri. Kekuatan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita merespons apa yang terjadi pada kita. Dengan penuh kesadaran, Arya mulai melakukan refleksi mendalam. Dia memikirkan semua kebaikan kecil yang telah dia lakukan, dan bagaimana setiap tindakan tersebut menciptakan gelombang positif dalam hidupnya dan orang lain. Dia ingat bagaimana senyuman yang ia berikan kepada seorang nenek di pasar membuat hari wanita itu lebih cerah. Dan bagaimana ketika dia membantu seorang anak kecil yang tersesat, dia merasakan kebahagiaan yang tulus mengalir dalam dirinya. Tiap momen kecil itu menambah cahaya di hatinya, membawa arti baru dalam hidupnya. Arya juga tidak lagi terobsesi dengan masa depan atau harapan tertentu. Dia belajar untuk hidup dalam setiap detik, menghargai keindahan di sekelilingnya. Dia menemukan bahwa hidup bukan tentang mengejar tujuan akhir, tetapi tentang perjalanan itu sendiri. Di tengah kesibukan hidup, dia menemukan waktu untuk merenung, untuk berdiam diri, dan untuk bersyukur. Pikirannya melayang kembali pada pertemuan terakhirnya dengan Teddy. Kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan. Cahaya itu sudah ada di dalam dirimu. Kata-kata itu menjadi mantra yang selalu terngiang di kepalanya. Setiap kali dia merasa ragu, setiap kali kegelapan mencoba membayangi, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa cahaya tidak perlu dicari di luar, tetapi harus ditemukan di dalam. Hari itu, Arya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Teddy. Dia merasakan kerinduan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada guru bijak yang telah membimbingnya keluar dari kegelapan. Ketika dia tiba, dia melihat Teddy duduk di beranda, tersenyum dengan wajah penuh kedamaian. Tanpa ragu, Arya mendekat dan duduk di sampingnya. "Teddy, aku ingin mengucapkan terima kasih," ucap Arya, suaranya penuh emosi. "Aku telah melalui banyak hal, tetapi semua pelajaran yang kau ajarkan membantuku menemukan kembali diriku. Kini, aku tahu bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian." Teddy menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Kau sudah menemukan cahaya yang kau cari, Arya. Tapi ingatlah, cahaya itu bukan hanya untukmu. Ketika kau hidup dengan penuh makna, kau akan menjadi cahaya bagi orang lain. Teruslah berbagi, teruslah memberi, dan kau akan melihat bagaimana dunia di sekitarmu juga berubah." Arya mengangguk, menyadari betapa dalamnya pesan itu. Dia ingin menjadi cahaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang merasa tersesat seperti dirinya dulu. "Aku ingin membantu orang lain menemukan jalan mereka, seperti yang kau lakukan padaku," katanya penuh semangat. Dengan senyuman lebar, Teddy berkata, "Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan dampak yang dapat kau buat, tidak peduli seberapa kecilnya. Cahaya sejati bersinar dalam tindakan penuh kasih." Kata-kata Teddy membakar semangat Arya. Dia merasa bertekad untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih berarti. Dia akan mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang kehilangan arah dalam hidup mereka, dan dia akan menjadi sumber cahaya dan harapan bagi mereka. Sebagai bagian dari perjalanan barunya, Arya mulai merencanakan berbagai kegiatan. Dia bergabung dengan kelompok sukarelawan di desa, membantu mengajar anak-anak yang kurang mampu, dan memberikan semangat kepada mereka yang berjuang dengan tantangan hidup.
Setiap kali dia melihat senyuman di wajah orang lain, dia merasa hidupnya semakin terisi dengan kebahagiaan dan makna. Kembali ke sungai tempat dia sering merenung, Arya menatap air yang berkilau, menyadari bahwa hidupnya kini penuh warna. Dia tahu bahwa tidak ada perjalanan yang sempurna. Akan selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, dia siap untuk melawan kegelapan dengan cahaya yang telah ia temukan di dalam diri. Dia kini mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Ketika matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna-warna hangat, Arya merasa damai. Cahaya sejati bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar sana, tetapi sesuatu yang kita sadari sudah ada di dalam hati kita. Ia berbisik, mengingat kata-kata Teddy yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan pikiran yang tenang dan hati yang penuh kasih, Arya siap melangkah ke hari-hari mendatang. Dia bukan lagi pemuda yang terjebak dalam kegelapan. Dia adalah cahaya yang bersinar, siap untuk berbagi dan menerangi jalan bagi orang lain. Disinilah permulaan baru dimulai, sebuah perjalanan tanpa akhir untuk menemukan, berbagi, dan merayakan cahaya yang ada dalam setiap diri manusia. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.